Dok, aku boleh curhat dulu nggak? Boleh lah, masa nggak boleh? Nggak bayar kok, nggak bayar. Gini dok, aku itu cuci darah udah 8 tahun dok. Selama ini sih bagus-bagus saja ya, tapi kemarin siminoku pecah. Oh, Nah, habis siminoku pecah pembuluh darah, jadi kebetulan nggak ada tempat lagi buat simino ya. Jadi aku itu pindah ke ini Leher. namanya ke Tanaling yang yang leher yang tapi yang setahun. iya. Awalnya sih infeksi. Nah, terus udah gitu diganti lagi dengan Tanaling yang baru, tapi di leher yang sebelah kanan juga. Iya. Jadi Tanaling kedua tapi sebelah kanan juga. Setelah Tanaling kedua ini dok, banyak banget keluhanku dok. Jadi kemarin aku sempat karena selama ini aku kondisi tubuhku baik-baik aja ya, jadi aku agak gemuk dok. Berat badanku sampai 75. Terus udah gitu kena ini saraf kejepit. Dokterku sih bilangnya saraf kejepit. Jadi awalnya itu dia bilang turunkan dulu berat badannya, katanya gitu kan. Setelah diturunkan berat badannya, aku diet nasi. Jadi nasinya yang tadinya sepiring ya, jadi setengah lah ya. Jadi setengah. Jadi setelah itu dok, sekarang setelah aku cuci drop tensinya. Jadi aku datang ke rumah sakit itu tensiku ya masih normal lah, di atas 120, sampai 150 lah ya. Terus udah gitu setelah cuci selalu drop tensinya, pertama turun dulu 90, 80, ujung-ujungnya 70, 73 sampai aku kayak ngeliatnya gelap. Jadi cuciku selalu gak selesai kadang dok. Harus di stop ya? Iya, karena perawat nggak mau ngambil resiko gitu kan. Iyalah, iya. Kalau udah segitu, iya. Nah dok, aku gimana ya caranya menaikkan tensi kayak gitu ya dok? Soalnya dok, setelah akhir-akhir ini dok, kan ini kan udah tahun ke-8 ya. Tahun ke-8, nanti Januari tahun ke-9. Iya. Ini dok, sekarang aku kemarin habis dirawat 3 kali, aku dirawat. Setiap obat yang lewat infusan, dia selalu nolak, jantungku langsung gitu. Jadi kan biasanya kan kalau naikin tensi kan biasanya pakai ISDN ya, ISDN yang lama itu loh. Kalau di ini, maaf ya aku nggak tahu bahasa medisnya. Itu juga mempengaruhi. Bayangin aja dok, paracetamol aja masuk ke dalam tubuh lewat infusan, itu nolak jantungnya, pokoknya semua infusan. Lansoprazol aja, obat lambung ya, langsung HD ya pasti ya. Itu juga nolak. Aku bingung. Jadi setiap aku ke rumah sakit itu hanya dikasih obat oral jadinya, karena jantungku selalu nolak. Gimana ya dok menghadapi itu ya dok? Tolong bantu dong dok. Ada susah tidur kak malam? Susah tidur aku hanya pada saat habis cuci. Setelah itu normal. Setelah itu normal ya? Karena habis cuci itu memang nggak bisa. Emang dari awal aku emang nggak bisa tidur. Tapi setelah udah cuci darah teratur, udah bisa tidur? Enggak, maksud aku dok, habis cuci itu kan aku kan Selasa Jumat ya. Iya. Jadi aku nggak bisa tidur itu hanya Selasa malam sama Jumat malam. Selebihnya itu normal. Setelah cuci darah baru dia nggak bisa tidur ya? Pulang cuci darah ya? Iya, pulang cuci darah. Pertanyaannya, sampai sejauh ini kakak kalau cuci darah bahagia apa enggak?
Bahagia dok, Oke. aku mah orang paling paling bahagia kurasa ya. Sampai maaf nih, karena aku mungkin orang yang karena aku memang paling lama di cuci darah. Jadi kalau ada pasien-pasien baru, mereka selalu deketin aku, kak gimana triknya biar gini kak, sis gimana triknya begini ya. Jadi aku malah aku merasa aku paling bahagia karena memang ya keluarga juga support aku selalu gitu ya. Gitu sih. Ada muncul entah rasa takutnya yang setelah semino pecah. Enggak, kalau semino pecah enggak. Yang rasa takutnya itu setelah ini, setelah aku pakai CDL yang kedua ini dok. Pakai apa kak? CDL, maaf. CDL Tanalin yang kedua. Ya, kenapa takut? Karena teman-temanku pada pergi setelah pakai CDL, banyak yang infeksi, maaf ya dok, ya mungkin ya pas kan kebetulan kalau aku kan aktif di grup-grup ini ya, ginjal, CPDI gitu ya, jadi teman-temanku yang di rumah sakit juga banyak yang infeksi tanalingnya sampai ini, jadi kayaknya ada sedikit rasa kekhawatiran gitu. Aduh, jadi sedih. Takut mati berarti ya? Ada lah, pastilah. Tapi itu hanya pada saat sedih doang. Kalau lagi bahagia gitu ya, kalau lagi bahagia sama ini ya, udahlah dipanggil udah gitu dong. Iya, makanya dia hanya teringat ketika kakak menjalani cuci darah. Tapi hanya cuci darah. Sekarang aku cuci darah ya, kayak tersiksa banget. Jadi aku memang lagi konsultasi ke CAPD, tapi aku lagi mikir gimana caranya kan walaupun CAPD aku lagi mau konsul CAPD nih ceritanya. Tapi aku lagi mikir nih sebelum walaupun CAPD nanti kan pasti masih cuci ya. Iyalah, cuci. Aku lagi mikir gimana biar bisa cuci darahku ini lancar dulu sebelum aku menjalani CAPD gitu. Gimana supaya cuci darahnya lancar ya? Siapa yang tahu itu? Soalnya sekarang ini apa ya dok? Jadi susah kenapa? Nggak cuman tensiku yang drop pada saat cuci darah. Jiwa pun drop. Badanku kayak rasa ketarik. Jiwa pun drop. Janganlah jiwanya yang drop dok. Faktanya begitu, karena kakak takut mati. Itu yang sebelumnya, tapi sekarang sih udah enggak lah. Tadi kakak bilang bayangannya adalah banyak teman-teman yang akhirnya meninggal setelah dia pasang yang kedua. Iya, itu yang kemarin. Tapi sekarang sih udah enggak. Udah enggak lagi. Udah enggak lagi ya. Oke. Apa yang membuat lagi pikirannya banyak kalau gitu selain dari kalau pikiran sih udah enggak sih dok. Kalau pikiran sih udah enggak. Aku hanya jadi setiap aku datang cuci darah itu tensi normal. Tiba-tiba pas cuci nanti semua badanku kayak rasanya ketarik sampai setiap aku datang ke rumah sakit dokterku udah kakak resep. Tarik berapa? Tergantung naiknya dok. Kadang aku naiknya 2, kadang aku naiknya 3. Tapi akhir-akhir ini sih karena memang aku cuci darah yang bermasalah, jadi aku tarik kebanyakan sih naiknya 1,5, 2,5. Kalau naik 3 udah jarang. Naik 3 jarang. Jadi biasanya awal-awal cuci darah dulu naik berapa berat badannya? Sebelum cuci darah? Kalau sebelum cuci darah aku berat badanku 48 dok. Ini sekarang pas sudah cuci darah ini naik berat badan berapa kita nih? Naik badan jadi 75 dok. Itu berarti masalahnya kak. Jadi peningkatan berat badannya ini membuat sitokin peradangan namanya itu meningkat. Ini yang mempengaruhi dengan kualitas cuci darahnya. Tapi selama ini kok baik-baik saja ya? Kenapa udah sekedar lah pakai
CDL ini aku baru banyak masalah, itu aku yang pertanyakan. Iya, karena di sisi mindset kakak sudah tertanam juga pemikirannya ini bahaya kalau udah pakai yang kedua, itu satu. Tapi ditambah dengan berat badan yang meningkat ini, jadi sebelum 75 ini berapa berat badan kakak stabilnya? Selalu 75. Ini berat badan ke 75 ini udah 2 tahun lebih, Dok. Udah 2 tahun. Tinggi badan berapa? 153. 153, berarti obesitas kan? Iya sih. Lah kalau obesitas, berarti itu juga yang membuat berat badan, Dok. Itu pasti tensinya drop banget. Ada minum obat tensi? Udah enggak. Dan aku setelah cuci itu cuman nggak nyampe 6 bulan minum obat tensi. Oke, berarti gini, yang harus kalau pas ya, yang harus kakak lakukan ini harus berat badannya harus mencapai ideal ini. Tapi kalau aku turun berat badan ya itu tensinya yang drop, Dok. Gimana dong, Dok? Dari mana kakak tahu? Udah aku coba, karena itu udah tensiku drop ini, hipotensiku ini udah dari 4 tahun yang lalu. Dan Iya. itu udah sampai aku tanya ke dokter apa obatnya menaikkan tensi biar aku bisa turun ke ini apa namanya. Dulu kan aku kan masih belum pakai CDL, aku selalu berenang ya. Karena kalau udah jalan itu kan udah sedikit agak susah. Jadi aku dulu sebelum pakai CDL aku selalu berenang. Turun sih berat badannya, tapi pas cucinya yang bermasalah juga. Oke, jadi kalau kita masalah tensi waktu cuci itu dipengaruhi dengan berapa banyak tarik cairannya. Makin banyak dia menarik cairan, maka makin tinggi resiko hipotensinya. Aku tarik 1 kilo aja juga, Dok, sama, Dok. Tapi berat badan kan 75 kilo kan? Jadi maksudku, obesitas ini pun dampaknya nggak baik. Iya sih. Jadi harus diturunkan berat badannya. Nanti kalau udah turun berat badannya, maka diusahakan kalau memang perlu tariknya di bawah 1 liter kalau bisa. Oh gitu ya? Iya, kakak nggak ada olahraga pasti sekarang kan? Udah enggak. Nah, jadi kalau kalau kita jalan aja udah susah. Jangan jalan, olahraganya jangan jalan. Ya. Sepeda treadmill aja, sepeda treadmill kak. Oh iya, sepeda treadmill. Kalau jalan berat badan kakak segini, nanti lututnya makin keropos itu, sakit jadinya. Pinggang. Lututku udah sakit banget, udah susah naik tangga. Pinggang sakit kan? Iya. Nah, jadi semua ini masalahnya itu adalah di berat badan. Gitu. Bisa ya? Nanti kalau berat badan sudah turun, maka kita usahakan tariknya jangan banyak cairannya. Dengan cara apa tariknya jangan banyak? Kakak bisa tetap minum, tapi olahraganya harus dinaikin supaya airnya banyak terbuang dari olahraganya. Karena kalau urin gak ada lagi kan? Oh udah 4 tahun lebih, Dok. Di situ dia. Jadi angka 4 tahun yang kakak bilang mulai ini tidak maksimal lagi adalah ketika sudah stop urin. Udah stop urin, lalu olahraga pun mungkin mulai stop, berat badan naik terus, tapi tariknya harus selalu di atas 2 kilo. Maka resikonya hipotensi sama kakak. Nah, ditambah lagi berat badan yang sudah overweight. Jadi memang harus diet, olahraga. Kalau memang harus minum, hitungan minumnya harus disesuaikan dengan banyaknya olahraga. Kalau memang gak ada olahraga, janganlah minum. Karena tariknya jadi banyak nanti. Nah, coba itu kakak buat dulu. Karena kalau soal mindset kakak nggak masalah lagi ya kan? Ya kalau mindset aku udah enggak lagi. Oke, artinya udah pasrahnya ya? Iya. Udah boleh mati sekarang? Udah. Kalau dipanggil Dok, daripada nyusahin keluar kadang. Mana itu jawabannya? Kakak yang ditanya. Iya.
Kakak yang ditanya. Pikir gitu. Boleh mati sekarang kakak, sekarang detik ini. Boleh. Ya boleh lah. Ah udah, itu aja jawabannya. Udah tahu PR-nya ya. Iya dok. Ya dok. Ah. Nanti aku coba dulu lah ya dok. Kurangi makannya yang manis ya, nasi dikurangi, yang manis Maaf, dikurangi. Dok, setiap aku cuci gula aku drop sampai aku selalu tiap cuci aku selalu cek gula itu pasti di bawah 100 terus, dan aku selalu dikasih apa karena lemas kan, tensiku drop, gulaku drop. Jadi aku selalu dikasih selalu setiap cuci itu dua kecil yang itu gula. Ya tambah gemuk lah kakak. Nah itu dia makanya masalahnya dok, karena Jadi gini. juga drop, gulaku drop. Oke. Masalahnya itu adalah berat badannya bertambah karena sewaktu cuci darah dipaksa konsumsi gula. Udah. Maka supaya gulanya itu tidak menjadi masalah, konsumsilah gula dalam keadaan olahraga. Ya. Maka kalau nanti kakak udah olahraga, otot-ototnya akan meningkat. Otot yang meningkat ini juga mencegah hipotensi pada saat cuci darah. Iya. Udah? Jadi PR kakak sekarang, kalau memang bisa sih ada sepeda treadmill yang dia duduknya bersandar. Iya tahu dok. Ya. Kalau belum bisa dibeli itu, duduk aja kakak di kursi, dayung-dayung kaki kakak. Oh iya. Oke? Kalaupun memang usahakan tidak, pokoknya jangan dikonsumsi dulu gula, itu biar dibakar dulu semua yang ada di badan kakak. Terus gulanya drop lagi dong nanti cuci. Tenang aja kak, gula itu ada namanya gluconeogenesis. Menghasilkan gula dari lemak. Udah? Lemaknya itu ada di badan kakak. Yang 75 kilo itu kelebihannya kan sekitar 22 kilo itu, kuhitung. Nah, 22 kilo itu adalah lemak yang harus kita bakar. Dengan kakak olahraga, nanti tubuhnya akan bisa memproduksi lagi balik gulanya dari lemak kakak. Sehingga ketika cuci darah, yang pertama gula nggak perlu ngedrop lagi. Ya nanti aku coba ya. Cobalah mulai hari ini. Kapan jadwal cuci? Selasa Jumat dok. Selasa Jumat. Ini semalam baru cuci ya? Iya. Udah, mulai hari ini olahraga kakak. Setiap ada kesempatan, dayung-dayung sepeda itu. Iya dok. Ya. Coba ya, dicoba. Ya, dicobalah dulu ya. Karena memang cuci darah ini agak kompleks dia. Iya memang ya. Jadi harus sabar kita. Kalau aku tanya ke dokter tuh kan, dokter penyakit dalam, dok gimana dong naikin tensi dok, aku bilang gitu ya. Dokterku jawab, sis, obat naikin tensi itu nggak ada, kamu hanya perlu minum teh manis setiap hari. Jawabnya selalu begitu, jadi aku harus gimana ya? Olahraga jawabnya. Disuruh, tadinya kan aku biasanya berenang kan, tapi karena ada CDL aku nggak berani berenang, takut CDL-nya basah gitu ya. Iyalah, walaupun iya. pakai plester tapi tetap aja ada sedikit kekhawatiran. Merembes dia nanti, janganlah. Ya udah pas Iya. itu sepeda itulah kak. Sepeda itulah ya. Berapa umur kakak? Nanti umurku 34 dok. 34 ya? Iya. Anak berapa? Belum menikah. Oh, belum menikah. Enak lah. Kenapa enak dok? Hah? Jadi nggak enak? Kenapa enak? Ya enak sih, nyantai. Nggak tahu aku mau jawabnya bilang enak atau enggak. Karena menikah belum ngerasain. iya. Jadi
untuk sekarang sih santai aja. Menurut kakak menikah itu untuk enak gitu? Enggak juga sih ya. Itulah. Kan menikah itu kan tugas dari Tuhan. Iya ya. Iya. Tugas kakak sekarang jadi single, tapi single yang berjuang dengan cuci darah. Iya sih. Supaya bisa kasih semangat buat orang lain. Iya. Assalamualaikum. Ya juga ya. Hah? Ya juga sih. Itulah. Nanti kakak mikir pula kok belum dapat jodoh. Ada mikir? Pasti ada lah dok. Bertobat. Jadi kalau nggak mikir. Bertobatlah. Kamu apa dong? Ya. Jangan kakak paksa Tuhan untuk menyediakan jodoh kakak. Enggak, kalau aku sih enggak maksudnya pasti ada kepikiran ke sana. Tapi kalau untuk meminta kayaknya enggak segitunya. Nggak segitunya, cuma sedikit aja kan? Manusiawi dok, bohong banget kalau manusia kayak perempuan kayak apalagi orang Batak kayak saya ini nggak ada pikiran untuk menikah. Itu pasti ada. Cuma untuk sekarang ya karena kondisi seperti ini jadi nggak kepikiran dulu. Oke, bukan. Manusiawinya itu adalah menikah itu adalah tugas dan tanggung jawab. Iya sih. Kalau kakak pikirkan kok aku belum menikah, sama aja kakak mengasih tugasnya sama Tuhan gitu loh. Oh gitu ya? Ya iyalah. Orang kita yang nerima tugas. Ya aku kebetulan sudah ada istriku, berarti tugasku sebagai suami. Dikasih Tuhan aku anak, berarti tugasku sebagai orang tua mengurus anak. Tapi ada orang yang memang tugasnya adalah hidup sendiri, single. Iya ya. Tapi kakak udah dapat tugas. Singlenya? Hah? Berkatnya single ini jadinya? Ya berkat lah. Loh, hidup kakak, hidup kita dari siapa? Dari Tuhan. Ah, apakah hidup itu bukan berkat? Pasti berkat. Pasti berkat. Jadi kalau nggak menikah, Ya itu pertanyaanku, apakah itu berkat? loh, Aku nggak tahu jawabannya soalnya. loh, tadi jawabnya udah pandai. Kalau kakak hidup aja, berkat nggak? Hidup itu berkat. Ah, terus kalau nggak menikah, hidup yang berkat tadi jadi nggak berkat gitu. Oh berkat ya. Oh iyanya. Sama cuci darah pun kayak gitu loh, cuci darah. Iya, cuci darah ini aku merasa seberkat. Dulu aku memang maaf ya dok, karena umurku pada saat itu di umur 24 atau 26 kayaknya ya. Itu ya maaf ya kehidupan di Jakarta itu seenak jidatnya aja gitu loh, sesuka-sukamu aja. Jadi setelah aku cuci darah ini aku lebih banyak bersyukur. Ah, masih lebih banyak, tapi masih kurang. Berarti masih kurang ya? Ya orang mikir jodoh. Oh ya kalau oh ya berarti gak dipikirin lagi lah itu. Oh haleluya. Jadi supaya makin diberkati kakak, ya kan? Iya. Sambil cuci darah, sambil live kakak, kasih semangat sama semua orang, ya kan? Kalau dicuci darah no camera. Oh, no camera ya. Berarti direkam sendiri aja lah pakai suara, atau setelah cuci darah lah, ya kan? Setelah cuci darah aja tuh live ya. Nah, Paling aku bilang setelah cuci darah coba. ya puji Tuhan, aku udah cuci darah, masih dikasih Tuhan hidup. Oh iya. Karena hidup itu Gitu ya? adalah berkat. Iya. Jodoh bukan berkat gitu loh. Gak pintar aku ngomong kayak gitu dong. Makanya tengoklah semua TikToknya banyak fitiku. Iya ya. Banyak Iyalah. dokter nih kayaknya dari dokter nih. Lihat ya, ini pelajaran ini. Hidup adalah berkat. Iya. Jodoh bukan berkat. Hmm. Jodoh itu tugas dari Tuhan.
Iya. Anak bukan berkat. Anak itu adalah tugas dari Tuhan. Jadi ini adalah masalah kita, tahu nggak posisi kita itu sebagai apa? Kalau Tuhan kasih kita hidup sekarang, sebagai apa kita? Hidupnya itu adalah berkat, tapi sebagai apa kita itu tugasnya. Iya. Nah, bisa ya, Kak? Jadi tugas kakak adalah menjalani hidup sebagai seorang single, tapi ada tambahannya, harus menjalani cuci darah. Gitu. Tapi nanti kurang lebih mungkin bulan depan aku mungkin udah beralih ke CPD. Oke, bagus. Doain ya dok, sukses ya. Siap, siap. Pokoknya hati yang gembira adalah obat yang Sebujarak. manjur. Kakak nggak bisa gembira kalau mikir belum punya jodoh. Betul apa betul? Ya udahlah, nggak kepikirkan pun jodoh itu dok. Oke, kalau gitu makasih kesaksiannya hari ini, Kak. Iya, ya. Makasih dok, makasih dok. Oke, Tuhan berkati, Kak. Tuhan berkati. Oh iya, untuk yang udah support aku, makasih ya. Aku nggak bisa banget. Mantap. Ya, thank you semuanya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tolong di follow Kak Galeri Cika yang karena dia udah cuci darah ini. Jadi harus kita follow dia ya. Oke Kak, Tuhan berkati. Tuhan berkati dong. Ya Kak. Udah. Udahlah. Ini transaksi. Apa tuh? 70 katanya. 70. Apanya 70? Ini yang krip ini. Oh ya oke, siap. Kayak mana cara mengeluarkannya? Nggak tahu keluar kakak ini, aku pun nggak tahu. Keluarkan. Hah? Tunggu ya Kak Cik, sabar ya Kak, nggak tahu cara ngeluarin kakak. Enggak kayak itu lah keluar. Berarti dia multi gas. Oh udah keluar. Dari mana dia dok?